Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapo Traman dengan NIM 502023151. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kejahatan Seksual dan Kekerasan Seksual dalam UU TPKS, Analisis Delik Baru dan Fokus Perlindungan Korban, di mata kuliah Kapsel Hukum Pidana yang diampu oleh Bapak Asnal Mulkan. Latar belakang dan urgensi UU TPKS nomor 12 tahun 2022. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS nomor 12 tahun 2022 hadir sebagai jawaban atas darurat kekerasan seksual di Indonesia. Keberadaannya sangat mendesak mengingat tingginya angka kasus kekerasan seksual dan belum memadainya perangkat hukum sebelumnya untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban serta menjerat pelaku secara adil. Yang kedua, memahami definisi kekerasan seksual menurut UU TPKS. Definisi luas. UU TPKS memperluas definisi kekerasan seksual. Tidak hanya terbatas pada perkosaan, tetapi mencakup berbagai bentuk tindakan baik fisik maupun non-fisik yang merendahkan, menghina, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Yang kedua, berbagai bentuk. Ini termasuk pelecehan seksual non-fisik, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan, kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, dan perbudakan seksual. Dan ketiga, pengakuan hak korban. Definisi ini krusial untuk memberikan pengakuan hukum terhadap pengalaman korban yang beragam dan memastikan semua bentuk kekerasan seksual dapat ditangani. Delik baru dalam UU TPKS. Inovasi dan implikasinya. 1. Pelecehan seksual non-fisik. Pengakuan bahwa ucapan, isyarat atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang secara seksual adalah tindak pidana. 2. Kekerasan seksual berbasis elektronik. Menjerat pelaku yang menyebarkan konten bermuatan seksual tanpa persetujuan termasuk deepfake atau revenge porn. 3. Perbudakan seksual. Klausul yang menargetkan eksploitasi seksual sistematis memberikan perlindungan bagi korban perbudakan. 4. Pemaksaan perkawinan. Mengakui bahwa pemaksaan perkawinan termasuk perkawinan anak adalah bentuk kekerasan seksual. Fokus perlindungan korban, hak dan pemulihan. UU TPKS menempatkan korban sebagai prioritas utama. Undang-undang ini menjamin hak-hak korban meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara terpadu. Kedua, hak untuk tidak dikriminalisasi atas laporan mereka. 3. Hak atas informasi dan pendampingan hukum. 4. Akses pada layanan kesehatan, psikologi, dan rehabilitasi sosial. Proses pemulihan yang komprehensif adalah kunci untuk menempatkan martabat dan kualitas hidup korban. Peran penegak hukum dalam implementasi UU TPKS. Penyelidikan dan penuntutan. Peningkatan kapasitas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memahami delik baru dan menangani kasus dengan perspektif korban. Yang kedua, ada keadilan restoratif. Menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan korban, bukan hanya penghukuman pelaku. Dan ketiga, ada koordinasi lintas sektor, memperkuat koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga layanan korban. Tantangan dan kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Implementasi UU TPKS tidak lepas dari berbagai tantangan. Di sini tantangan dan kendalanya ada 5. Yang pertama, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual. 2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat. 3. Keterbatasan sumber daya dan anggaran lembaga penegak hukum serta layanan korban. 4. Risiko viktimasi sekunder dalam proses peradilan. 5. Tantangan pembuktian dalam beberapa delik baru.
Studi kasus aplikasi UU TPKS dalam konteks nyata. Meskipun baru, UU TPKS telah menjadi landasan hukum dalam beberapa kasus penting. Yang pertama, ada kasus pelecehan elektronik. Seorang pelaku yang menyebarkan foto intim mantan pacar tanpa izin berhasil dijerat berdasarkan pasal tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan kedua, ada kasus pemaksaan kontrasepsi. Laporan seseorang perempuan yang dipaksa menggunakan kontrasepsi oleh pasangannya kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk ditindak. Dan ketiga, ada pelindungan saksi anak. Dalam kasus perkosaan terhadap anak, UU TPKS memastikan pelindungan khusus bagi saksi anak agar tidak mengalami trauma berulang saat memberikan kesaksian. Peran masyarakat dan komunitas dalam pencegahan dan penanganan. Ada tiga. Yang pertama ada edukasi dan kampanye, meningkatkan kesadaran tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan pentingnya melapor. Dan kedua ada dukungan korban, membangun jaringan dukungan yang aman dan empatik bagi korban. Dan tiga ada advokasi kebijakan, mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan turunan UU TPKS. Kesimpulan dan langkah selanjutnya menuju Indonesia yang aman dari kekerasan seksual. UU TPKS adalah tonggak penting dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Namun, perjalanan masih panjang. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan implementasi yang efektif. Edukasi berkelanjutan, penguatan sistem pendukung korban, dan penegakan hukum yang imparsial adalah kunci menuju Indonesia yang lebih aman dan adil bagi semua. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.